Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa hebat kelas 7, sekarang kalian akan belajar tentang pembagian bilangan bulat. Pada pembagian bilangan bulat, kalian akan melakukan 4 kegiatan, yaitu yang pertama, ayo kita amati. Kemudian yang kedua, kalian akan belajar tentang bagaimana urutan operasi suatu bilangan jika kalian menghadapi suatu soal yang operasinya campuran. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Maka di sini kalian akan dilatih untuk menentukan urutan operasi suatu operasi bilangan. Kemudian yang ketiga, operasi pembagian pada bilangan bulat. Yang keempat, ayo kita berlatih. Para siswa, di sini kalian akan bertujuan dalam pembelajaran. Ada dua tujuan yang harus kalian lakukan, yaitu yang pertama, kalian bisa menyebutkan pengertian pembagian bilangan bulat. Jadi dengan pembelajaran ini nanti kalian diharapkan untuk bisa menyebutkan pengertian pembagian bilangan bulat. Kemudian yang kedua, tujuan kedua adalah kalian bisa menyelesaikan operasi pembagian bilangan bulat. Oke? Yang pertama, ayo kita amati. Para siswa, amatilah beberapa contoh soal sehingga diharapkan kalian bisa memahami konsep pembagian. Contoh yang pertama yaitu 1.13. Ini gambar seorang ibu yang bernama Bu Fitri yang sedang baik hati, ya, yang ingin membagi-bagikan kue pada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri ada 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue ada 6 tetangga. Nah, jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Perhatikan konsep pembagian berikut ini. Alternatif penyelesaian masalah. 12 dibagi 6. Jadi soal yang tadi Bu Putri ingin membagi 12 kuenya pada 6 tangganya itu tidak lain adalah 12 dibagi 6. Nah, 12 dibagi 6 itu tidak lain adalah pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak bersisa. Sehingga 12 dibagi 6 itu dapat ditulis 12 dikurangi 6 ya sama dengan 6. Kemudian 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi 12 dibagi 6 bisa ditulis 12 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Atau 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Ya. Dengan kata lain, hasil bagi dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ditulis 12 dibagi 6. Jadi seperti ini gambarannya. 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena asal mulanya adalah 12 dikurangi 6 dikurangi 6 sampai dia tidak bersisa menjadi 0. Jadi karena 6-nya ini pengurangan 6-nya 2 kali, maka inilah hasil dari pembagiannya. Sehingga dikatakan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, pada pembagian ini 12 ini namanya bilangan yang dibagi. Kemudian 6 adalah pembagi. Sedangkan 2 adalah hasil bagi. Ini adalah konsep dasar yang harus kalian pahami dengan baik. Ibu beri satu contoh lagi. Misalnya contohnya 15 dibagi 5. Maka ini bisa diartikan bahwa 15 dikurangi 5. Ada berapa? Ada 10, bagus. Kemudian 10 dikurangi 5 lagi. Ada berapa? 5, bagus. Kemudian 5 dikurangi 5. Ada berapa? 0. Nanti ini sisanya adalah 0. Nah, karena
15 ini dibagi oleh 5 ya, 5-nya ini berulang sebanyak 3 kali, maka bisa dikatakan 15 dibagi 5 itu sama dengan 3, karena pengurang dari 15 ini atau 5 ini mengurangi 15 berulang sebanyak 3 kali, sehingga 15 dibagi 5 sama dengan 3. Inilah hasilnya. Maka 15 ini namanya adalah bilangan yang dibagi, 5 adalah pembagi, 3 adalah hasil bagi. Ini adalah konsep dasar yang harus kalian pahami dengan baik. Lanjut. Contoh 1.14. Ada seekor tupai. Mula-mula tupai itu berdiri di titik 0. Tupai dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Nah, kalau tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0, berapa kali tupai telah melompat? Perhatikan berikut ini. Cara penyelesaiannya, kalau diselesaikan dalam bentuk garis bilangan, maka seperti ini. Jadi, mula-mula tupai berdiri di titik 0. Kemudian dia melompat. Kemampuan lompatan tupai adalah 3 satuan. Melompat terus sampai di titik negatif 15. Karena dia sampai pada titik 15 ya, di sebelah kiri 0, sehingga sampai pada titik negatif 15. Nah, dari 0 ke negatif 15 ini ada berapa lompatan? Ingat bahwa kemampuan tupai melompat adalah 3 satuan. Maka caranya mencari adalah ini dari 0, 3 satuan bergerak ke kiri 3 satuan sehingga jatuh di negatif 3. 3 satuan lagi jatuh di negatif 6. 3 satuan lagi jatuh di negatif 9. 3 satuan lagi jatuh di negatif 12. 3 satuan lagi jatuh di negatif 15. Sekarang kamu hitung lompatannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kesimpulannya tupai telah melompat sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini ya. Ini konsep dari pembagian. Berikut. Nah, secara umum kesimpulannya, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A dikalikan B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Jadi para siswa, kalau ada pembagian, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Mungkin kalian bertanya, kenapa kok tidak boleh sama dengan 0? Nah, ini akan dibahas pada pembahasan khusus ya. Yang penting sekarang, syarat dari pembagian, penyebutnya ini ya, atau pembaginya ini tidak boleh 0. Namun kalau bilangan yang dibagi, yang atas ini boleh. Sembarang bilangan real, boleh 0, boleh pecahan ya, boleh bilangan bulat ya. Ini boleh, tapi untuk pembagi tidak boleh sama dengan 0. Kemudian jika A dikalikan B sama dengan C, maka untuk mencari B itu adalah C dibagi A ya. Sehingga B sama dengan C per A. A-nya, ingat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau penyebutnya ini atau pembaginya itu sama dengan 0, maka dia dikatakan tidak didefinisikan ya. Oke, ini adalah konsep dasar harus dipahami dengan baik ya. Kita lanjutkan. Sekarang bagian kedua, urutan operasi. Perhatikan keterangan berikut.
Yang pertama, kalau kamu menjumpai soal yang di sana ada berbagai macam operasi, ya, maka yang pertama kamu lihat dulu, adakah operasi bilangan yang ada tanda kurungnya, ya. Maka kalau ada tanda kurung, di antara tanda kurung operasi bilangan itu harus dikerjakan dulu, ya. Jadi nomor 1, hitung bentuk yang ada di dalam kurung. Contoh soal, kurung buka 6 ditambah 2 dikalikan 4. Maka caranya 6 ditambah 2 dikerjakan dulu. Berapa hasilnya? 8. Ya. Kemudian hasilnya ini 8 dikalikan 4 sama dengan 32. Jadi diingat-ingat ya, kalau ada operasi bilangan, ada operasi yang ada di dalam kurung, maka itu dikerjakan dulu. Sekarang nomor 2. Kalau kamu menjumpai operasi bilangan, kemudian di sana ada bilangan yang ditulis dalam bentuk pangkat atau eksponen, maka bilangan berpangkat itu harus dihitung dulu. Contoh soal, negatif 4 ditambah, ini maksudnya 3 pangkat 2 ya. Jadi soalnya begini, negatif 4 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan berapa? Nah ini cara mengerjakannya, 3 pangkat 2 ini dikerjakan dulu. Berapa 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Berapa? 9 ya. Kalau sudah dihitung 9, maka nanti langkah berikutnya negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Seperti ini. Sekarang nomor 3, ketentuan yang ketiga. Jika ada perkalian dan pembagian di sana ya, maka perkalian dan pembagian secara berurutan dikerjakan dari kiri ke kanan. Oke, perhatikan contoh. Ini ada soal 2 ditambah 3 dikalikan 4 ya. Maka nanti pertama kali yang kamu kerjakan adalah perkalian. Jadi pada soal ini ada penjumlahan dan ada perkalian, tapi yang dikerjakan dulu adalah perkalian. Sehingga 3 kali 4 ini dikerjakan dulu, hasilnya adalah 12. Kemudian baru ditambahkan dengan 2. Sehingga 2 ditambah 12 sama dengan 14. Ini hasilnya. Ya. Lanjut ketentuan berikutnya yang keempat. Penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Pengerjaannya seperti itu. Contoh, 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikalikan 4. Ya. 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikalikan 4. Maka kalau ada operasi seperti ini, perkaliannya dihitung dulu. 5 kali 4 berapa? 20. Sehingga nanti 3 dikurangi 2 ditambah 20 ya. Maka ini dari kiri ke kanan ngerjakannya. 3 kurangi 2 berapa? 1. Baru 1 ini ditambah 20 sehingga hasilnya adalah 21. Seperti ini caranya. Oke? Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang bagian yang ketiga. Kalian akan menerapkan operasi pembagian bilangan bulat dalam sebuah tabel. Perhatikan, ini ada tabel. Ya, di sini ini adalah yang dibagi, kemudian ini adalah pembagi, kolom yang ini. Ini diharapkan kalian bisa mengisikan petak-petak yang kosong ini, ya, yang tengah ini, dengan hasil yang benar. Ya, contoh, ibu berikan contoh. Misalkan kamu akan ngerjakan kotak yang ini ya. Nah ini caranya bagaimana? Yaitu yang dibagi dulu. Berarti nanti kamu ambil 0 ya, dibagi
0. Jadi 0 per 0. Nah, ingat 0 per 0 itu bagaimana hasilnya? Kamu ingat pada beberapa waktu yang lalu bahwa pembagian itu syaratnya penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 bagaimana? Maka hasilnya tidak didefinisikan. Maka untuk kolom yang ini, kotak yang ini, hasilnya adalah tidak didefinisikan, ya, tidak didefinisikan, ya. Kemudian kamu ingin mengisi ini, coba ayo ini diisi. Bilangan positif, bilangan bulat positif dibagi 0, ya. Bilangan bulat positif dibagi 0. Hasilnya bagaimana? Bagus, tidak didefinisikan. Kenapa? Ayo, kenapa? Oke, karena penyebutnya ini atau pembaginya 0. Kalau pembaginya 0 kan tidak boleh, ya. Nah, maka hasilnya tidak didefinisikan. Demikian pula dengan yang ini. Ya, ini kamu isi, yang ini juga kamu isi. Nah, sekarang coba mengisi yang ini. Yang ini. Kalau yang ini berarti bilangan yang dibagi berapa? 0, ya. 0 per bilangan pembagi, bilangan positif. Nah, 0 dibagi bilangan bulat positif. Misalnya contohnya 0 dibagi 2. 2 ini kan bilangan bulat positif. Maka hasilnya berapa? Ayo, 0 dibagi 2. Hasilnya berapa? Bagus, hasilnya adalah 0, ya. Jadi hasilnya 0 anak-anak, ya. Karena tidak punya apa-apa dibagi 2, yang akhirnya kan tidak punya apa-apa, 0, ya. Jadi hasilnya 0. Nah, seperti itu. Ini diisi yang ini kamu isi juga, ya. Sekarang coba ini mengisi yang 4 yang petak yang kosong ini. Ibu contohkan yang ini, ya. Coba yang ini. Untuk mengisi 4 yang kosong ini, yang masih kosong ini konsepnya sama dengan perkalian. Pada waktu pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang perkalian, ya, operasi perkalian. Bilangan positif dikalikan bilangan positif hasilnya apa? Oke, bilangan negatif. Sama dengan pembagian. Seperti ini. Bilangan positif, ya. Bilangan positif dibagi ini. Bilangan positif. Ya Allah. Bilangan positif dibagi bilangan positif, ya. Nih, positif dibagi positif. Itu sama dengan perkalian bilangan positif dikalikan bilangan positif. Apa hasilnya? Bilangan hasilnya adalah bilangan, mohon maaf ya. Hasilnya adalah bilangan positif, ya. Jadi untuk mengisi yang 4 ini kamu gunakan sifatnya sama dengan perkalian. Ini kamu isi sendiri, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 ini yang belum diisi. Kamu isi sendiri. Oke? Insya Allah bisa. Lanjut. Nah, karena kalian sudah memahami konsep pembagian, maka saatnya lah kalian untuk berlatih diri. Mengasah pemahaman yang sudah kalian miliki sebelumnya. Maka kerjakanlah ayo kita berlatih, yaitu halaman 34 sampai 36. Untuk nomor-nomor yang harus kalian kerjakan ini sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Bapak atau Ibu guru pengajar kalian. Oke anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kalian diberi kemudahan. Demikian, alhamdulillah. Semoga kalian semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk mengasah diri dalam operasi pembagian.
Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.